Halo semua, shalom kepada kita semua. Perkenalkan, saya Yona Jenanda dari Prodi D4TLM Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang instrumen laboratorium medik, dan materi kali ini bertema PCR atau polymerase chain reaction. Materi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang meliputi apa itu PCR, komponen PCR, alat PCR, tahapan yang terjadi dalam PCR, dokumentasi hasil PCR, jenis-jenis PCR, cara pemakaian alat PCR secara umum dan aplikasinya, serta cara perawatan alat PCR. Apa itu PCR? Polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro dan in vitro dilakukan di lingkungan yang terkontrol, seperti tabung reaksi atau cawan Petri. Sedangkan in vivo adalah proses medis atau percobaan yang mengembangbiakan makhluk hidup di dalam tubuh makhluk hidup, seperti manusia, hewan laboratorium, atau tumbuhan. PCR mengamplifikasi atau memperbanyak DNA, membuat banyak salinan dari beberapa salinan DNA, dapat menyalin panjang DNA yang berbeda, tidak harus menyalin seluruh panjang molekul DNA. Yang pertama, satu gen, dua beberapa gen, tiga banyak gen. Proses pembuatan yang meniru replikasi DNA alami. Komponen PCR. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, DNA cetakan, yang kedua, oligonukleotida primer, yang ketiga, deoksiribonukleotida trisfosfat atau DNTP, yang keempat, enzim DNA polimerase, yang kelima, komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Kita bisa melihat gambar proses PCR tersebut atau komponennya. Pada proses PCR memerlukan beberapa komponen utama, meliputi A. DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang akan digunakan sebaiknya berkisar antara 105–106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. B. Oligonukleotida primer, yaitu suatu second oligonukleotida pendek berkisar 18–28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan G plus C sebesar 50–60%. C. Deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP, dan DNTP mengikat ion Mg2+ sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerasi. D. Enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium dan disebut Thermus aquaticus. Spesies ini diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Komponen pendukung lainnya adalah senyawa buffer. Larutan buffer PCR umumnya mengandung 10–50 mM tris HCl pH 8,3–8,8, suhu 200 Celcius. 50 mM KCl 0,1%, gelatin atau BSA atau bovine serum albumin, twin 20 sebanyak 0,01%, atau dapat diganti dengan Triton X100 sebanyak 0,1%. Di samping itu perlu ditambahkan 1,5 MgCl2. Alat PCR. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Berikut tampilan gambar beberapa jenis termosiklus. Tahapan yang terjadi dalam alat PCR, ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30–40 siklus dan berlangsung dengan cepat, yaitu pertama, ada denaturasi yang memiliki derajat 95 derajat Celcius, 2 annealing 55 derajat Celcius, yang ketiga pemanjangan anti DNA 72 derajat Celcius. Tahapan yang terjadi dalam
PCR meliputi denaturasi, annealing, serta pemanjangan primer atau extension. Yang pertama ada denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim tag polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim tag polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit masing-masing pada suhu 92,5 sampai 95 dan 97,5 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa yang mengandung 50-60% G+C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dapat masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplemen, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan dapat mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang biasanya digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai 72 derajat Celcius. Namun suhu yang biasa dilakukan yaitu adalah antara 50-60 derajat Celcius. Yang ketiga ada pemanjangan primer atau yang biasa disebut sebagai extension. Selama tahap ini, tag polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 70 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahapan perpanjangan primer ini. Biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit, sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai tunggal. Dokumentasi hasil PCR. PCR dapat diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa. Kita dapat melihat beberapa gambar di layar. Jenis-jenis PCR, yang pertama ada PCR FLP, yang kedua PCR RAPD, yang ketiga nested PCR, yang keempat quantitative PCR, dan yang kelima RT-PCR dan inverse PCR. Cara pemakaian alat PCR secara umum. Yang pertama, hubungkan colokan PCR mesin pada stop kontak. Kedua, tekan tombol on-off di sisi belakang alat. Ketiga, mesin PCR ini memiliki layar sentuh. Untuk mengoperasikannya dapat menggunakan jari atau touchpen yang telah tersedia. Selanjutnya, untuk membuat program baru, sentuh file new program dan ketik nama file dan enter. Yang keenam, pada step, atur tahapan proses amplifikasi DNA sesuai yang diinginkan lalu save. Kemudian pilih tempat penyimpanan dan close. Lalu yang selanjutnya, buka penutup mesin PCR, masukkan to PCR lalu tutup. Kemudian, jalankan program yang sudah disetting tadi dengan cara file edit, pilih file yang akan dijalankan, run start. Setelah selesai, untuk mengakhiri program dilakukan dengan cara sentuh stop no close. Yang selanjutnya, buka penutup mesin PCR, ambil to PCR, cabut steker dari stop kontak. Aplikasi PCR yang pertama deteksi penyakit akibat infeksi bakteri atau virus, yang kedua paternity testing, yang ketiga studi forensik DNA fingerprinting, yang keempat diagnosis penyakit genetik, yang kelima analisis filogenetik, yang keenam studi paleontologi, yang ketujuh pengkolonaan dan terapi gen, yang kedelapan mutagenesis artifisial, yang kesembilan proyek pemetaan genom. Cara perawatan alat PCR, yang pertama ada perawatan harian, dapat dilakukan dengan cara membersihkan bagian luar alat kecuali layar sentuh, menggunakan alkohol 70% dan tisu setiap selesai digunakan. Yang B, membersihkan layar sentuh menggunakan aquade steril dan tisu bebas serat setiap selesai digunakan. Lalu perawatan mingguan, yang pertama membersihkan reaction modul atau kolong pins block wells penutup bagian luar.
Dengan menggunakan tisu bebas serat yang lembab, tidak boleh menuangkan cairan apapun ke dalam reaksi modul. Yang B, membersihkan permukaan penutup bagian dalam atau inner lid menggunakan tisu bebas serat yang dibasahi aqua steril. Perawatan bulanan dengan membersihkan saringan udara atau air pens menggunakan kuas halus, tisu bebas serat yang lembab atau vacuum cleaner. Lalu yang terakhir perawatan tahunan dapat dilakukan dengan bantuan teknisi. Oke, sekian penjelasan saya tentang materi PCR kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan. Selamat menonton, terima kasih.